Di sebuah kafe, warna coklat yang mendominasi ruangan tersebut serta alunan musik jazz menambah ketenangan dan bisa mendatangkan rasa kantuk bagi pengunjung yang ingin melepas lelah. Aku beberapa kali mengunjungi kafe ini, masih terhitung baru sejak grand openingnya. Aku dan sahabatku Risa sedang duduk manis sambil berbincang cantik. "Jadi, kapan skripsimu?" tanya Risa setelah menyesap kopi espresso. "Seminggu lagi," jawabku. Risa hanya mengangguk. Lalu, beberapa menit kemudian, ketika kami saling diam dan sibuk dengan gadget masing-masing, Risa tiba-tiba menatap wajahku, membiarkan ponselnya yang berdering. "Angkatlah," kataku santai. Mungkin dia segan mengangkat di saat kami sudah lama tidak bertemu, bahkan harus ada yang mengganggu. Tapi Risa tetap diam. Ponsel itu kembali berdering. "Kenapa nggak diangkat?" tanyaku penasaran. "Oh, aku mengerti. Kalau kamu tidak nyaman, aku bisa pergi ke toilet. Kamu bisa Risa menahan tanganku sebelum sempurna berdiri meninggalkan kursi. "Bukan itu." Risa perlahan menunjukkan layar ponsel kepadaku. Di layar tersebut tertera nama orang yang memanggil. Aku tertegun. Jantungku sedetik kemudian seakan berhenti berdetak. Desir darah membuat ubun-ubun ini bergetar. Mataku rasanya pedih. "Selama ini kalian saling kontak?" tanyaku kecewa. Risa lalu menjelaskan, tanpa ada rasa bersalah tergurat dari wajahnya, bahwa selama ini ia juga serasa diteror karena lelaki hantu masa lalu itu terus-terusan meminta nomor ponselku. "Aku juga tidak tahu harus gimana, Syah. Kamu sendiri bahkan tidak ingin mendengar namanya lagi. Bagaimana aku bisa dengan enteng menyebut namanya? Setelah setahun ini melihat sahabatku jatuh sakit karenanya. Maka itu, aku ingin mengatakannya setelah bertemu di sini." Aku terdiam, menundukkan kepala. Aku tidak pernah punya lagi nomor lelaki masa lalu itu. Dan aku juga sudah mengganti nomor. Semua akun yang berhubungan dengannya berusaha aku hilangkan jejaknya, meski tidak mudah. "Jangan lakukan apapun, biarkan saja. Kalau bisa blokir, aku tahu. Tapi aku tidak ingin membuat semuanya menjadi runyam, Syah. Kurasa kamu harus temui dia. Selesaikan masalah kalian yang belum selesai." "Semua udah selesai, Riz. Jadi aku tidak ingin menemuinya lagi. Aku tidak ingin perasaan yang sudah lama aku jaga sehingga sananya diduduki lagi seenaknya." Setahun yang lalu, dia pernah menjadi seseorang yang istimewa di hati. Pikirku begitu. Teman-teman kuliah yang sering melihat meme di media sosial tentang sosok idaman lelaki wanita sering menyatakan rasa irinya padaku. Dia bilang, lelaki yang selama ini mengisi hatiku adalah sosok yang hampir dikatakan sempurna, idaman pula. Lelaki itu bernama Hanif. Kata-katanya yang religius itu membius, mengingatkan tentang sholat, baca Quran, dan nasihat-nasihat lainnya. Tak bisa bohong, aku pun mulai berubah karenanya. Apa dan Ama juga terkejut melihat perubahanku. Kata mereka, aku jadi lebih alim, lebih solehah katanya. Mereka penasaran, dan aku pun mulai menceritakan tentang Hanif. "Dia tuh baik, Ma. Rajin sholat, baca Qurannya juga merdu, suara azannya apalagi. Dan bonusnya, Ma," kataku memburu mengganggu Ama yang sedang masak. "Dia tampan banget, Ma. Orangnya yang ada di foto kamarmu itu." Aku mengangguk semangat. Kok Ama gak srek ya? Kalau ia begitu alim dan religiusnya sama kamu, kenapa dia mau dekat denganmu sampai foto segala? Kalian pacaran? Pertanyaan Ama menghentak batinku. Seakan petir hadir saat itu. Wajahku yang dari tadi senyum-senyum manis seketika berubah sedih. Setelah diingat lagi, bahkan ia tak pernah mengatakan bahwa kami sepasang kekasih.
Dia hanya sering memujiku cantik dan suka ketika aku menggunakan pakaian syar'i. Senang melihatku yang perlahan mau mengikuti jejaknya. Tapi sepertinya ada yang salah. Kalian pacaran? Tanya Amma lagi menghilangkan lamunanku. Enggak mah. Dia tidak pernah bilang kami pacaran. Dia cuma bilang ingin selalu bisa mengenal Nasya. Dan dia kagum karena Nasya cantik dan soleha. Aku ragu-ragu menjelaskan. Kuliah kamu gimana? Kalau apa tahu kamu seperti ini dan mengganggu kuliahmu, dia bisa marah. Aku tidak menyangka percakapan ini akan berujung dilema untukku. Setelah percakapan itu berakhir gantung, aku pergi ke kamar, menghempaskan badan ke kasur yang empuk, mengambil guling kesayanganku bergambar Pikachu, lalu menatap langit-langit kamar berwarna biru. Sebenarnya, hubungan seperti apa yang sedang kami bangun? Setelah aku berhasil menjadi wanita soleha dan berusaha mengimbanginya, bahkan aku tidak semangat jika ia tidak mengingatkanku seperti, Nasya, udah duha belum? Duha yuk. Pesan chatnya. Atau, Nasya, udah kelas 1 juz belum? Semangat ya. Atau, Nasya, aku rindu bertemu malam. Saat doaku dan doamu menyatu di sepertiga malam. Jangan lupa tahajud ya. Dan pesan chat sejenisnya. Terlihat religius memang, tapi seperti ada yang salah. Aku pun penasaran dan berusaha membuat status di media sosial dengan kalimat terselubung, mengungkapkan keresahan hatiku. Hubungan seperti apa yang terjadi antara aku dan Hanif. Berharap ada yang tahu diagnosis masalahku. Itu dianya aja kelihatan modus, belum tentu dia baik di dalamnya. Itu cuma janji manis dan perilaku manis yang biasa kebanyakan laki-laki lakukan untuk dekati perempuan. Udah jangan percaya. Kamu tanyakan aja langsung padanya. Apa maksud dia mendekati kamu selama ini? Daripada membangun hubungan tidak jelas itu, mending kalian nikah. Halal lagi, nggak nanggung dosa. Itulah beberapa komentar yang ku dapat. Tapi ada satu kutipan yang ku ambil. Mending kalian nikah. Membuat jantungku berdetak tak karuan. Aku pun tiba-tiba, tanpa hujan, tanpa angin, datang menyambarnya. Mengirim chat bergambar hasil screenshot meme di media sosial tentang batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nasihat-nasihat untuk menjaga hati, menjaga hubungan. Tidak boleh dua orang anak manusia yang belum halal saling mengirim kalimat mesra, tanpa kalimat pengantar, tanpa redaksi, di dalam gambar yang kukirim. Hanya langsung gitu saja. Dia bertanya, kamu kirim apa? Aku diam, tidak respon. Sewaktu-waktu aku kirim lagi. Dia ubah pertanyaannya. Kenapa tiba-tiba kirim ini? Aku bilang, tidak ada, pengen aja. Besoknya aku kirim lagi dengan screenshot lainnya. Dia tanya lagi, kamu maksudnya apa kirim ini? Terlihat dia tidak senang dengan perlakuanku belakang ini. Perlahan-lahan kalimatnya semakin dingin begitu denganku. Meski ia masih belum mengubah mengingatkan jangan lupa duha, kelas 1 juz, sholat malam, dan lainnya. Hingga aku mengirim gambar foto yang berisi pesan. Seorang lelaki yang serius dan menghargai wanita itu, dia tidak akan mendekati wanita dengan cara-cara yang dilarang agama, dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah. Jika dia serius, dia akan menemui ayahmu dan melamarmu. #kekasih halal. Dia tidak merespon apa-apa, bahkan menghilang. Selama 2 hari kubiarkan chat kami hampa, bahkan menghapus foto profilku. Diam-diam juga menghapus foto kami di media sosial. Sebenarnya kami lebih banyak komunikasi via chat. Dan semua seakan benar adanya. Dia bukan lelaki baik yang selama ini ia tunjukkan. Semua rasa kagumku padanya menguap. Pesonanya tidak seperti pertama kali kami bertemu di sebuah forum mahasiswa. Dia adalah seniorku yang 2 tahun lalu lulus sarjana manajemen. Setelah sebulan lamanya, sempurna tidak ada kabar. Tidak ada chat yang menyemangati seperti biasanya.
Tak bisa bohong, aku mulai kesepian, lalu kesedihan pun hadir. Aku merasakan kehilangan, menyesali atas apa yang telah kulakukan. Mungkin salah jika harus mengusik sikapnya. Padahal, berkat dia juga, aku bisa seperti sekarang. Bukan, kata Risa suatu hari. Itu karena Allah sayang sama kamu, Syah. Dipertemukannya kamu dengan Hanif sebagai sebab kamu bisa jadi lebih baik. Jangan disesali lagi ya. Kata-kata itu menenangkanku. Perlahan aku menyeka air mata. Mau jungkir balik pun dia ingin membuatmu menjadi wanita solehah tidak akan terjadi jika bukan izin Allah. Jika bukan karena kebaikan Allah padamu. Semenjak itu rasa lega dan rasa bersalah anehnya bercampur aduk. Lega karena akhirnya aku bisa memastikan perasaanku dan menjadi lebih dekat kepada sang pemilik hati sesungguhnya dan segala takdir yang telah diberikan kepadaku. Rasa bersalahnya karena aku merasa sudah bersikap dingin pada Hanif. Setidaknya aku memberikan kesan dan pesan padanya agar perempuan di luaran sana tidak mengalami nasib yang sama denganku. Aku memikirkannya seharian dalam perjalanan naik bus sampai jalan kaki untuk sampai di distrik menuju rumahku. Aku berhenti, menghela nafas lega, menatap langit kota yang mulai berwarna. Tanpa aku sadari, aku berada di dinding kaca sebuah kafe. Menoleh ke kanan, lalu siapa yang kulihat? Hanif duduk tepat di seberang dinding kaca tempatku berdiri. Ia duduk bersama dengan seorang perempuan berhijab berhadap-hadapan, tertawa seperti membicarakan hal yang menyenangkan. Aku tertegun, membeku, bulir air mata perlahan jatuh. Dan Hanif pun perlahan menyadari. Dia juga menatap balik dengan ekspresi wajah jauh lebih kaget. Seketika dia berdiri dan berniat keluar kafe dengan tergopoh-gopoh. Aku tahu hal itu dan memilih pergi secepat mungkin seraya menyeka air mata. Di kafe tersebut memperjelas semua. Dia bukan lelaki yang baik. Setelah berjuang keras melawan rasa patah hati dan jungkir balik menyelesaikan skripsi tepat waktu, berniat membahagiakan orang tua, menebus kesalahan yang terjadi selama setahun belakangan ini, menyadari tiada cinta yang lebih indah selain cintanya Rob kepada hambanya, cinta yang mengandung air mata dan darah dari kedua maletku di dunia, Apa dan Ama. Begitulah. Selama ini aku terlalu sibuk mencari sosok yang bisa mencintaiku, tapi menutup mata pada orang yang ada di sekitar. Aku keluar berurai air mata dari tempat sidang dan resmi menyandang gelas strata 1 bahasa Inggris. Sosok yang pertama kali menyambutku adalah kedua malaikat di dunia yang menjaga dari mulai lahir yang tidak tahu apa-apa sampai sekarang menjadi sarjana. Memeluk erat mereka berdua. Air mata tidak berhenti mengalir. Teman-teman kuliahku juga datang memberi ucapan selamat. Mereka juga terharu. Apalagi yang tahu perjuanganku melawan penyakit hati setahun belakang ini. Tidak mudah, jungkir balik sudah membuka mata hati yang tertutup oleh cinta semu. Kita ada undangan besok ke resortnya teman Apa di pantai tepi kota lokasinya. Dia bilang ponakannya buka soft opening resortnya di sana. Apa rasa tidak masalah? Toh sebagai syukuran kelulusanmu sekalian. Ke pantai? Tanyaku antusias. Seru pasti. Nasa juga udah lama gak ke pantai. Kita pergi bertiga. Apa mengangguk. Apa bilang dia juga sudah lama sekali tidak bertemu dengan temannya yang satu ini. Terakhir waktu renew SMA 3 tahun yang lalu. Apa bilang dia bahagia di momen kelulusanku ada undangan ke resort yang lokasinya di pantai tepi kota yang masih sangat asri, ditambah bertemu teman lama, seperti kebahagiaan yang berlapis-lapis. Akhirnya kami bertiga pun pergi.
Aku menatap syahdu setiap perjalanan yang semakin lama semakin hijau. Debur ombak yang suaranya semakin nyaring terdengar. Setelah sampai di sana, aku, Apa, dan Ama disambut hangat. Yang undang itu ponakanku. Aku cuma penyambutan tamu. Teram Pak Cito seraya tertawa. Apa balas balik tertawa, menepuk-nepuk punggung Pak Cito menganggap bahwa itu hanya seloroh saja. Setelah itu, kami pun diminta istirahat di kamar yang sudah disediakan. Pada maghrib nanti, kami diajak makan malam. Aku pun berinisiatif mau lihat sunset setelah mendapat izin dari kedua malaikatku. Sambil menanti senja, kubuka buku kecil Al-Masurat sore. Ditemani debur ombak yang berisik. Setelah 15 menit berlalu, sunset belum juga muncul. Anak-anak di pantai di sana tertawa riang, berlarian menjauhi ombak. Salah seorang dari mereka malah menarik tanganku untuk ikut berlarian. Tertatih mengejarnya, buku kecil pun kutinggalkan di atas pohon besar tempat aku duduk tadi. Kini tak ubahnya aku bagi anak kecil, ikut tertawa sambil menari bersama ombak, melepas senyum atas semua hal yang menyenangkan dan tak menyenangkan sekalipun. Tapi tak butuh waktu lama, aku segera membeku, tertegun. Di hadapanku telah berdiri seorang lelaki masa lalu itu, dengan perawakan yang sedikit berbeda. Entahlah, dia terlihat semakin teduh dan tampan. Hatiku berdegup kencang. Dia bagai hantu, datang dan pergi tanpa aku tahu. Segera aku berlari menuju penginapan. Nekat sekali dia sampai mengikutiku ke sini. Dia benar-benar nekat. Astagfirullah. Saat makan malam tiba, Pak Cito bercerita tentang ponakannya yang adalah owner dari resort ini. Dia hanya sebagai komisaris yang mendukung ponakan kesayangannya itu. Pak Cito juga bercerita tentang usaha restorannya yang di Indonesia sampai ada yang di luar negeri. Sebentar lagi akan saya panggilkan pemilik resort ini sekaligus yang mengundang keluargamu sebenarnya, kata Pak Cito setelah kami berhasil menghabiskan makan malam. Assalamualaikum, Om dan Tante. Kami bertiga tertegun. Hanif, lelaki masa lalu itu, tersenyum menyapa kami. Aku lagi-lagi membeku. Mungkin musim salju akan turun. Lelaki masa lalu itu telah berdiri gagah sambil mengenalkan diri sebagai owner dan yang mengundang kami. Pun berbahasa basi, karena sudah lama tak bertemu. Aku tertunduk. Apa dan Ama pun berusaha bersikap ramah. Berterima kasih karena sudah diundang. Saya boleh minta waktunya sebentar untuk bicara dengan Nasya, Om, Tante? Meski saling tatap sejenak, kedua malaikatku mengizinkan asal masih di tempat ramai. Aku awalnya keberatan, tapi sebagai itikat baik yang diundang, terpaksa aku mengiyakan. Berhasil kamu menjebakku dengan undangan ini. Aku minta maaf, katanya mengawali percakapan. Aku hanya diam menunduk. Sudah lama aku ingin mengatakannya. Setelah kamu mengirim pesan gambar itu, aku menyadari sesuatu yang luput. Lengah bahwa selama ini aku bersikap terlalu jauh. Dia diam sejenak menatap sendu padaku. Meski aku tahu hanya dari sudut mata. Kamu benar. Lelaki serius itu menemui ayah seorang gadis yang ia suka dengan cara baik, bukan dengan cara yang kulakukan selama ini. Aku mengerti dan berusaha memperbaiki diri. Tapi rasa gengsi ini membuatku tak bisa mengatakan apa-apa. Menghilang begitu saja. Perlahan aku menatapnya tak mengerti, lalu kembali menunduk. Kejadian di kafe waktu itu, dia adalah kolega yang membantuku membangun resort. Dia adik ipar Paman Cito. Aku berusaha menjelaskannya padamu, tapi semua sudah terlanjur sakit untukmu. Dia lalu diam dan menghela nafas panjang. Aku benar-benar minta maaf. Itu yang ingin kuucapkan langsung padamu.
Sebagai ganti sunsetmu yang hilang karena aku, kamu bisa melihat sunrise nanti. Setelah badai subuh, aku berharap bisa melihatnya bersama denganmu. Aku menatap tajam dirinya. Oh, tentu saja aku akan mengajak Apa dan Amamu. Kalau mau Paman Cito juga, biar ramai. Katanya sambil tersenyum. Lalu dia menyerahkan buku kecil sama suratku yang tertinggal. Ayolah, jantungku berdetak dengan normal lah. Aku menghela napas panjang. Terima kasih atas semuanya. Kataku berusaha ramah, tapi tetap ada sensasi dinginnya. Tapi maaf, undanganmu barusan tidak bisa aku terima. Aku segera berdiri meninggalkannya seraya mengambil buku kecilku. Anehnya, dia hanya tersenyum tipis seakan sudah menduga. Esoknya, pada subuh setelah aku membaca beberapa lembar Al-Quran, aku menatap jendela penginapan yang langsung menghadap ke pantai. Terlihat sosok Hanif yang memakai gamis putih dengan rambutnya yang lebat disapa lembut angin subuh itu memandang laut, berdiri menyilangkan tangan di balik punggungnya. Maaf jika harus bersikap seperti itu, agar singgasana hatiku tak diusik oleh hal yang tak diridhoinya. Makasih udah dengerin cerpen audio di channel aku. Semoga kalian suka dengan ceritanya dan nantikan cerita cerpen berikutnya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.